Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saat sore hari ini mari kita akan mulaikan ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Kemanakah aku dapat pergi? Sungguh indah. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kemanakah
Besar pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa berada bersama dengan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah saat sore hari ini kami berkumpul di rumah-Mu dengan kerinduan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi kami semua, urapan daripada sorgawi Tuhan turun atas setiap kami, agar kami dengan bebas, dengan leluasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya kuasa gelap, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satu hati kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu saja memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi setiap hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami saat sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan tetap bangkit berdiri saudaraku. Puji nama Tuhan, saat sore hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini. Ini semua bukan karena gagah dan kuat kita sebagai manusia, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Terlebih saat sore hari ini kita sudah diperhadapkan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan naikkan setiap pujian kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita naikkan bersama-sama pujian ini. Sekarang telah tiba. Dan pemerintahan Allah kita
menaikkan setiap puji-pujian kami, dan biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat sore hari ini kami mau menyerahkan tubuh jiwa kami untuk sebentar dibekali dengan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati dan mengurapi setiap kami, terlebih Bapak pendeta yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bila Engkau pakai kehidupannya lebih hari lebih heran seturut dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam tangan pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ada sukacita? Diberkati Tuhan, luar biasa. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati untuk sekali lagi kita terima berkat melalui firman Tuhan. Firman Tuhan sore ini bicara tentang hidup secara tertib. Apa temanya Bapak Ibu? Hidup secara tertib. Tertib, beraturan. Ya, ini yang Tuhan mau. Ayat dasarnya kita temui 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bagian A mengatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Paulus mengatakan, supaya hamba-hamba Tuhan suka menegur orang-orang Kristen yang hidup secara tidak tertib. Jadi melalui ayat ini Tuhan ingin orang Kristen itu hidupnya secara tertib. Ya. Mengapa orang Kristen harus hidup secara tertib? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena Allah kita sendiri itu adalah Allah yang tertib. Allah yang beraturan. Bukan Allah yang semrawut, tapi Allah yang tertib. 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, Allah kita adalah Allah yang beraturan, tidak menghendaki kekacauan. Tuhan ingin supaya semua anak-anak Tuhan itu hidup dengan tertib. Allah tidak menghendaki kekacauan. Orang yang tidak hidup tertib akhirnya menimbulkan kekacauan. Coba itu pengguna lalu lintas tidak tertib. Terjadi kekacauan kan. Seringkali macet, apalagi Jakarta macet total, terkunci. Kenapa? Karena banyak yang tidak tertib. Mestinya jalan untuk orang, trotoar dipakai untuk sepeda motor. Akibatnya ada orang keserempet. Ada jalan yang jalur khusus sepeda dilewati motor. Atau sebaliknya yang naik sepeda lewat ke jalan raya. Jalan tol semestinya untuk roda 4 dimasuki sepeda motor, dimasuki sepeda, tidak tertib. Ini menimbulkan kecelakaan, menimbulkan kemacetan. Allah tidak menghendaki kekacauan,
Karena Allah kita itu Allah yang tertib, Allah yang menghendaki damai sejahtera. Iya. Karena Allah menghendaki kita itu hidup tertib, karena itu Allah memberikan penolong Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang akan menuntun saudara dan saya supaya kita bisa hidup tertib. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh pengecut, penakut, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, semangat, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus itu roh tertib. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, cara hidupnya pasti akan hidup secara tertib. Ya, jadi kenapa kita dituntut oleh firman Tuhan supaya hidup secara tertib? Jawaban pertama adalah karena Allah kita sendiri itu Allah yang tertib, bukan Allah yang kacau, bukan Allah yang semerawut. Dia menghendaki kita hidup tertib, Dia berikan Roh Kudus, bukan penakut, tapi juga roh ketertiban supaya orang Kristen bisa hidup secara tertib. Yang kedua, kenapa Paulus menasihati supaya kita hidup dengan tertib? Karena kenyataannya di dalam pengalaman Rasul Paulus melayani Tuhan, ada beberapa jemaat yang digembalakan oleh Paulus itu hidup tidak tertib. Dan karena itu Paulus menegurnya. Siapa itu? Mari kita lihat di antaranya di 2 Tesalonika 3 ayat 11 dan 12. 2 Tesalonika 3 ayat 11 dan 12. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, Paulus mengatakan supaya hidup tertib karena kenyataannya di antara jemaat Paulus itu ada yang tidak tertib. Ya, di Tesalonika, di situ 2 Tesalonika tadi menasihati, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Rupanya di antara jemaat Tesalonika ada beberapa orang Kristen yang hidupnya tidak tertib. Ya, hidup tidak tertib bagaimana sih? Dijelaskan oleh Paulus, orang yang hidup tidak tertib ini ditandai dengan malas, tidak mau bekerja dan tidak bekerja. Ya, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena pengangguran, malas, tidak suka kerja, akhirnya dia menggunakan waktu-waktu senggangnya itu untuk kegiatan hal-hal yang tidak berguna. Seperti halnya dia jadi pembawa mulut, pembawa warta berita. Mendingan kalau warta berita TV itu dibayar dan itu membawa berita-berita konkret. Tapi ini orang-orang yang tidak tertib ini karena pengangguran, nggak suka kerja. Jadi
sukanya ke sana kemari. Alasannya besuk atau apa, tapi bukan untuk nilai orang yang lemah mendoakan apa, cari info. Beritanya bagaimana, nanti dari sini disampaikan ke sana. Ya. Jadi pembawa mulut dan akhirnya terjadilah pertengkaran sini sana. Ya. Karena suka cerita-cerita tentang keluarga, rumah tangganya orang lain. Karena enggak tertib, enggak kerja, jadi usil. Usil, suka ngurusi rumah tangga orang lain. Ya, menceritakan kelemahan-kelemahan orang. Ini namanya tidak tertib. Senang bawa berita hoak, berita yang belum tentu benar. Bahkan tidak sedikit yang menjadi penfitnah. Fitnah itu apa? Menceritakan sesuatu yang tidak betul. Mengabarkan sesuatu yang tidak betul. Tapi kelihatannya seperti yakin betul. Ya ini termasuk tindakan-tindakan yang hidup tidak tertib, menimbulkan kekacauan. Ya, jadi kenapa firman Tuhan mengajar kita hidup tertib? Satu, karena Allah kita itu Allah yang tertib, Allah yang beraturan, tidak mengendaki kekacauan. Karena itu dia menyuruh kita hidup tertib. Kedua, Paulus ngomong gini karena kenyataannya dalam pelayanan Paulus itu ada beberapa jemaat yang dia layani yang tidak tertib hidupnya. Ya, jadi karena itu Paulus menegur ini. Alasan ketiga, kenapa orang Kristen harus hidup secara tertib? Yang ketiga, karena orang Kristen itu menurut 2 Korintus 3 ayat 2, kehidupan kekristen itu seperti surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Coba tolong dibaca. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, orang Kristen itu surat terbuka. Surat kepada pembaca. Sering saudara lihat di majalah-majalah, di koran atau apa, ada surat terbuka kepada semua pembaca yang mau baca, boleh. Kalau zaman dulu ya, saya masih kecil, surat itu ada beberapa macam. Surat yang pakai amplop tertutup, dilem amplop tertutup, itu biayanya lebih mahal. Terus ada lagi surat yang pakai kartu pos. Pakai kartu pos, saya masih ingat, pakai kartu pos itu biayanya enteng sekali, kecil. Tapi pakai kartu pos itu surat terbuka itu. Tidak pakai sampul amplop. Jadi siapapun termasuk Pak Posnya atau siapa bisa baca. Kalau dia jatuh di satu rumah, rumahnya itu ada 10 orang, 10 orang bisa baca semua. Kalau surat yang pakai amplop tertutup, itu yang boleh baca hanya si penerima yang nama alamatnya tertulis di situ. Itu biayanya agak mahal. Kalau sekarang kok saya lihat kok enggak ada itu yang namanya kartu pos. Nah, orang Kristen itu suratan yang terbuka. Ibarat zaman saya kecil itu surat pakai kartu pos. Semua orang bisa baca. Kalau dia jatuh di rumah tetangga karena nomornya sama, tetangga bisa baca itu. Tapi kalau surat tertutup, itu hanya si penerima yang boleh baca. Orang berani buka surat orang yang tertutup bisa dituntut. Tapi kalau kartu pos, boleh kok dibaca, wong itu surat terbuka.
Nah, kehidupan Kristen itu adalah suratan yang terbuka, dibaca oleh setiap orang. Justru sebelum kita jadi orang Kristen ya, mungkin kita mau hidup kayak apa nggak ada yang peduli lah. Ibarat mau beristri 3, 4, ibarat mau main judi, main perempuan, mabuk, nggak ada orang bicara. Dia bilang maklumlah, orang abangan, tidak bertuhan, ya gitulah. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, kehidupan kita itu dibaca oleh setiap orang. Seperti atlet yang sedang main itu ditonton oleh orang banyak. Penonton, pemirsa dalam bahasa Jawa itu dikatakan wong sing delok. Delok itu dari kata kendel alok. Pemirsa, orang delok itu bisa komentar macam-macam. Ya, kalau pemain sepak bola memasukkan tidak masuk, penonton yang delok itu bilang goblok. Sementara kiper yang kebobolan, penontonnya bilang goblok, ganti aja. Coba penonton itu sendiri suruh jadi kiper, kebobolan terus. Tapi penonton, orang yang delok, kendel alok itu komentar. Itulah kekristenan dibaca oleh setiap orang. Seandainya kita tidak hidup secara tertib, apa kata dunia? Saya ingat ucapan dari almarhum Mahatma Gandhi, seorang pimpinan dari agama Hindu. Dia bilang begini, seandainya orang Kristen itu hidup seperti Kristus, saya Mahatma Gandhi akan jadi orang Kristen. Mahatma Gandhi sejak kecil sudah tertarik dengan kehidupan kekristenan, kehidupan Tuhan Yesus. Dia ngerti, dia suka baca Alkitab. Nah, dia sebetulnya simpati dengan ajaran Yesus. Satu saat dia datang di gereja. Ya, maklum. Waktu itu ya di daerah India ini dijajah oleh Inggris kulit putih. Dan waktu dia mau ke gereja, di depan ada penerima tamu dan dia bilang, maaf, kalau Anda bukan kulit putih, tempatnya bukan di sini. Tempatnya ya dikasih tempat tersendiri, ada diskriminasi. Sejak itu dia kecewa. Ajaran Yesus itu tidak mengenal diskriminasi. Tapi kok ini kenyataannya gini. Jadi Mahatma Gandhi kecewa dengan kekristenan. Dia mengatakan kalau orang Kristen itu hidup seperti Yesus, saya jadi Kristen. Jadi ini artinya kenapa? Karena orang Kristen itu suratan terbuka yang tidak memberi kesaksian yang baik. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia perintahkan supaya orang-orang memberitakan Injil, menjadikan orang percaya itu murid Tuhan. Coba tolong baca Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di Antiochialah pertama kali murid-murid itu disebut orang Kristen. Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa itu muridku. Kata muridku dalam bahasa aslinya mempunyai arti tentang disiplin ini. Ya, jadikan semua bangsa itu muridku, disalin dengan kata
muridku di sini salinannya disapel. Disapel itu, dari disapel itu keluarlah kalimat kata yang namanya disiplin. Jadi murid Tuhan seharusnya disapel. Murid Tuhan seharusnya hidup secara disiplin. Orang yang hidup tertib itu disiplin. Ya, bagaimana bisa disiplin kalau tidak tertib? Orang percaya itu gambaran dari murid. Jadikan semua bangsa muridku. Sekarang kita bisa lihat gambaran tentang murid sekolah. Bagaimana kalau Anda melihat murid sekolah itu tidak disiplin? Di sini ada ibu-ibu guru, bapak guru. Bagaimana kalau muridnya tidak disiplin? Ya, dia mau sekolah, mau jadi murid, tapi tidak disiplin. Waktu seragamnya misalnya putih, anak SMA putih sama abu-abu, dia pakai baju batik. Kalau SD putih merah, dia nggak pakai itu. Aturannya sekolah pakai sepatu, dia pakai sandal. Tidak disiplin, tidak tertib. Bagaimana? Disuruh ngerjakan PR, dia tidak kerjakan PR. Ya, beberapa hari tidak masuk tanpa izin. Ini bisa dikeluarkan. Out, keluar dari sekolah. Karena apa? Tidak tertib, tidak disiplin. Murid orang Kristen itu murid Tuhan. Tuhan ingin orang Kristen itu tidak kalah tertib, tidak kalah disiplin dengan murid sekolah. Tapi kenyataannya kita melihat banyak orang Kristen tidak disiplin. Dikasih tugas, waktu tugas malah pergi, ada piknik ikut, ada apa. Ini mengacau, bikin kacau. Tidak ke gereja, kalau itu murid sekolah, tidak sekolah, harus izin tertulis dengan alasan yang masuk akal, alasan yang kuat. Tidak seenaknya sendiri, tapi kenyataannya banyak orang Kristen keluar masuk gereja seenaknya sendiri. Saya dulu jadi murid sekolah juga, saya nggak berani kok. Sekolah misalnya pakai sandal, jepit. Malah dulu waktu saya sekolah saya dididik gini, kalau misalnya kakinya satu sakit, misalnya yang sebelah kiri ini jempolnya temu mulen, bengkak, sakit kalau dikasih sepatu, harus pakai sandal jepit. Tapi yang kanan ini waras, tidak sakit. Jadi nurut aturan sekolah, yang kanan yang waras pakai sepatu, yang sakit ini pakai sandal, enggak apa-apa. Kalau ditanya kenapa pakai sandal, ini bengkak, ini infeksi. Oh ya. Tapi kalau yang kanan ini waras lalu pakai sandal, dibilang enggak boleh. Itu murid zaman dulu didiknya disiplin. Banyak orang Kristen tidak disiplin. Kalau ke kantor rapi, ya sepatu, pakaian rapi. Kalau ke gereja seenaknya sendiri. Ya, tidak masuk gereja, nggak kasih izin, tidak pamitan izin dengan alasan tertentu. Ini orang Kristen apa ini? Kristen yang benar itu harus lebih tertib dari murid sekolah. Ya, banyak orang Kristen tidak ke gereja, tidak memberitahu alasan yang tepat. Saya lihat di satu gereja, ya terus terang saya kadang-kadang suka mengikuti
Ya, ada Bible study, ada seminar dari gereja, katakanlah itu gereja Kabar Mempelai. Saya lihat disiplin sekali itu. Dididik. Jemaatnya dididik. Ya, petugas musik harus taat. Kalau enggak ke gereja harus lapor dengan alasan-alasan tertentu. Ya ada yang bilang, wah gereja kok ketat teman. Tapi saya lihat tuh ada baiknya juga itu. Mengajar disiplin, mengajar tertib. Karena Tuhan mengatakan jadikan semua bangsa muridku. Disalin dengan disapel. Disapel dari situ keluar kata disiplin. Orang yang disiplin adalah hasilnya dia bisa hidup dengan tertib. Kenyataannya apalagi di kota-kota. Kadang-kadang orang Kristen seperti kutu loncat. Pindah dari satu gereja ke gereja lain seenaknya sendiri. Ya. Seperti di Wonosobo ada 17 gereja. Ada kalau orang Kristen nggak tertib itu kayak kutu loncat, loncat gereja ini, loncat gereja sini. Akibatnya apa? Kadang-kadang akibatnya yang kayak kutu loncat tidak tertib ini akibatnya membuat gereja satu dengan gereja lain bertengkar. Yang payahnya nanti kalau terjadi insiden, meninggal atau apa. Dia ini jemaat mana sih? Ke sana, kemari. Anggota mana sih? Nggak tertib. Anak sekolah nggak bisa. Sekolah di SD ini, lalu nanti minggu ini di SD ini, minggu di SD sana. Mana bisa? Orang Kristen harus lebih tertib. Mari kita akan lihat di dalam Alkitab. Ajaran Tuhan supaya kita hidup tertib. Dalam hal apa kita harus hidup tertib? Yang pertama, kita harus hidup tertib, disiplin di dalam hal beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu harus beribadah. Garis bawahi harus. Harus hukumnya wajib. Kecuali Anda sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Itu alasan yang masuk akal. Tapi sementara Anda sehat saja, kalau cuma pilek, batuk, enggak ke gereja. Itu murid model apa itu? Kamu harus beribadah. Ya, aku akan memberkati roti makananmu, air minuman. Di Yesaya 58, kalau kamu mengindahkan hukum Sabat, kamu akan bersenang-senang karena Tuhan. Mengendarai kendaraan kemenangan. Hidup kekristenan yang tertib ibadah diwarnai dengan kemenangan-kemenangan. Melintasi bukit-bukit kesukaran, kesulitan. Kita menang di atasnya karena kita tertib dalam ibadah. Yang kedua, tertib dalam hal membaca dan merenungkan firman. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau jadi Kristen yang berhasil?
Mau jadi Kristen yang beruntung, berhasil dan beruntung itu perlu. Kalau cuma berhasil tapi tidak beruntung, apa gunanya? Anda petani, pertaniannya berhasil, bagus sekali tanamannya, tapi nggak beruntung, waktu dijual harganya merosot, percuma. Tapi Tuhan janjikan berhasil, beruntung. Mahasiswa sudah kuliah, wah nilainya bagus, cum laude, ini berhasil. Tapi kalau nggak beruntung, sudah lulus, cari kerjaan sulit. Tuhan janji berhasil, berhasil dan beruntung. Caranya kita harus tiap hari kita mau baca, renungkan, dan memperkatakan firman. Disiplin dalam hal membaca, merenungkan firman. Pemazmur mengatakan orang yang demikian seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, tetap segar dan bisa berbuah terus. Yang ketiga, tertib dalam hal melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Ya, Daud berpesan sama Salomo sebelum Daud meninggal. Supaya Salomo yang kemudian nanti menjadi Raja Israel, Daud bilang, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tertib, hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan. Ojo dadi Kristen kambing sing golek dalan dhewe. Mencak-mencak ora gelem dipimpin, golek dalan dhewe. Tapi domba hidup menurut jalan yang ditentukan oleh si gembalanya. Kristen yang tertib, membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Maka dikatakan di sini, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Artinya, profesimu sekarang ini apa? Yang kau lakukan sekarang ini apa? Kalau kau petani, pertanianmu akan beruntung. Diberkati. Pegawai negeri, anak sekolah, profesimu apa itu? Yang kau lakukan sekarang. Terus, dan dalam segala yang kau tuju. Yang kau tuju berarti apa yang menjadi rencanamu yang akan dilakukan, yang akan datang. Setelah selesai kuliah, mau apa? Kerja apa? Selesai pertanian ini, nanti hasilnya mau buat apa? Buat bisnis, dagang. Nah ini yang akan kau tuju. Kekristenan yang mau taat, nurut firman, janji Tuhan, baik yang sekarang maupun yang masih menjadi rencana, itu akan diberkati Tuhan. Berikutnya keempat, tertib dalam hal melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, hamba yang baik dan setia itu adalah hamba yang disiplin, tertib, melakukan tugas-tugas yang dipercayakan. Ya, sekalipun mungkin Tuhan mempercayakan perkara yang kecil. Tidak harus dapat 5 talenta baru mau tertib, baru mau disiplin. Mulai dari yang kecil dulu. Mungkin Anda baru diberi 1 talenta sama Tuhan. Gunakanlah 1 talenta ini dengan tertib, disiplin. Lakukan dengan setia. Tentunya Tuhan tidak mengharapkan yang 1 kok jadi 10 dalam waktu dekat, tidak mungkin. Tuhan tidak memaksa melampaui kekuatan kita kok. Cara Jawane Tuhan ki duwe duka kira lah. Kalau yang 1 dipercayai dilakukan yang setia akhirnya jadi 2, Tuhan sudah seneng kok. Tapi sayangnya di Matius 25 itu yang 1 itu tidak setia, enggak tertib. Cuma kemeren, meri, iri dengan yang dapat 2 dan 5. Yang dapat 1 tuh malah ngunek-unek mencela sama bosnya. Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Tuhan mengatakan kepada hamba yang baik dan setia. Itulah hamba yang tertib, disiplin, mengerjakan talenta, tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan bilang apa? Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Ya, dipersilahkan masuk dalam kesukaan Tuhan, dalam kerajaan surga. Inilah kekristenan yang hidup tertib, dapat pahala dari Tuhan. Ketika kau diberi 1, kau tertib, kau disiplin mengerjakan, nanti akan diberi kepercayaan lagi, diberi kepercayaan lagi. Tapi kalau baru 1, sudah ogah-ogahan, sudah males, debat, bantah-bantah, mana mungkin dipercayai lagi. Mulailah sekarang, saudara. Ketika kau tertib, disiplin dengan apa yang Tuhan percayakan, mungkin gereja tidak bisa memberi upah. Pendeta tidak ngopahi. GPDI motonya adalah kerja buat Tuhan tanpa gaji. Tapi meskipun tidak digaji sama manusia, kalau kau lakukan semua untuk Tuhan, nanti yang kasih upah itu Tuhan kok. Kolose 3 coba. Kolose 3 ayatnya kalau nggak salah 23, 24 ya. Kolose 3 Ya. ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, inilah yang Tuhan janjikan. Ketika kau tertib, disiplin, setia, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekalipun yang terkecil, Tuhan beri upah. Baik, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, kebahagiaan Tuhanmu di surga. Selain itu juga selama di dunia, kau juga dikasih upah. Yang kamu kerjakan, lakukan dengan setia seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. GPDI tidak memberi upah. Tapi kalau kau setia, tertib, lakukan semua karena Tuhan.
Dari Tuhanlah yang akan memberi upah. Lewat pertanianmu, lewat bisnismu, studimu, apakah yang kau kerjakan itu diberkati Tuhan. Ketika kau tertib, setia, melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan, yang mengajar kami menjadi orang Kristen yang hidup tertib. Karena Tuhan memerintahkan, jadikan semua bangsa muridku, disapel, dan menjadi disiplin. Orang Kristen dididik supaya disiplin. Kalau murid sekolah itu disiplin, bolos tidak masuk harus izin dengan alasan yang masuk akal. Betapa banyak orang Kristen tidak tertib. Ya, keluar masuk gereja tanpa izin, seenaknya sendiri. Pindah dari satu gereja ke gereja lain kayak kutu loncat, yang mengakibatkan kadang-kadang di antara gereja menjadi pertengkaran karena adanya orang Kristen yang tidak tertib. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu kami kurang tertib, kami kurang disiplin. Tuhan ingatkan kami supaya kami tertib, disiplin, tidak urakan, supaya hidup ini bisa menjadi berkat. Karena kehidupan kami adalah suratan yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang, supaya hidup ini mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan, pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, pegawai negeri, swasta, Tuhan berkati dalam menjalankan tugas, anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, kembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.